Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua mengenali lebih dalam, berkomunikasi dari sudut pandang pribadi, dari sudut pandang being, dari sudut pandang yang lebih luas, kesadaran diri yang lebih luas. Mengapa saya mengajak kita semua untuk memandang dunia sesama Tuhan dari sudut pandang kesadaran? Karena seringkali kita tidak sadar, itu saja. Nah, kita akan mulai dengan sebuah pembicaraan. Kalau saya sedang berbicara atau bercerita, saya tidak sama dengan kata-kata saya. Saya tidak sama dengan cerita saya. Karena saya bisa diam saja, saya juga bisa berbicara. Berarti yang saya ucapkan, pembicaraan saya, kata-kata saya, cerita saya, bukan saya. Memang, my speech express who I am. Kata-kata saya mengungkapkan siapa diri saya, tetapi bukan sama persis. Saya tidak sama dengan kata-kata saya. Saya melampauinya. Saya menggunakan kata-kata saya untuk mengungkapkan diri saya. Kuncinya adalah saya transenden, melampaui kata-kata saya. Saya lebih besar dari kata-kata saya. Demikian halnya dengan opini, pendapat. Kalau saya berpendapat, orang ini baik, orang ini tidak baik, saya tidak sama dengan pendapat saya. Karena saya bisa diam saja, saya bisa tidak berpendapat, dan pendapat saya bisa berubah-ubah. Dulunya mengenal orang ini seperti kurang baik. Tetapi sesudah kenal dekat, kemudian sadar, oh ternyata dia itu baik. Bisa berubah pendapat saya, opini saya, penilaian saya. Maka saya tidak sama dengan pendapat saya. Kuncinya tetap sama. Saya melampaui pendapat saya. Dan ini penting. Karena kemudian saya bisa mengenal seseorang, terutama dalam hal komunikasi. Ketika saya berkomunikasi, berbicara dengan seseorang dan mendengarkan seseorang berbicara dengan saya tidak hanya menangkap kata-katanya, tetapi juga orang yang mengekspresikan diri lewat kata-kata itu. Nah, disitulah kemudian saya memandang orang itu lebih luas dari sekedar pendapatnya, dari sekedar kata-katanya. Saya menangkap pribadi di balik kata-kata itu. Saya menangkap perasaan-perasaan yang ada di balik cerita, opininya. Dan di situ kemudian being ketemu being. Saya sebagai kesadaran yang jauh lebih luas bertemu dengan kesadaran lain yang juga sangat luas. Tidak sekedar dibatasi oleh konsep dan pendapat. Kuncinya adalah transenden, melampaui. Maka kalau berkomunikasi juga bahkan ketika rapat, jangan hanya mendengarkan pendapat, tetapi pribadi yang mengungkapkan pendapat itu. Sehingga kita bisa lebih ngerti, lebih memahami. Sehingga kita lebih sadar akan pribadi yang lain yang mempunyai kesadaran yang cukup luas juga. Yang sangat luas malahan. Dan dari kesadaran akan bertemu dengan kesadaran. Karena kesadaran itu tidak dibatasi juga oleh tubuh kita. Jadi saya sebagai kesadaran tidak dibatasi oleh opini, oleh pendapat saya atau pendapat orang lain. Kesadaran saya sebagai kesadaran juga tidak dibatasi oleh tubuh saya. Saya memang bergerak, saya memang mengekspresikan diri lewat tubuh saya.
Tetapi saya tidak sama dengan tubuh saya. Saya sebagai kesadaran lebih besar dari tubuh saya. Karena itu kuncinya sekali lagi adalah transenden, melampaui. Sehingga ketika berkomunikasi dengan seseorang, saya melampaui batas-batas tubuhnya. Yang mungkin ganteng, mungkin cantik, mungkin tinggi, mungkin pendek, nggak masalah. Tapi saya tidak dibatasi. Ketika berkomunikasi dengan seseorang, dibatasi dengan fisiknya. Juga tidak dibatasi dengan opininya, pendapatnya. Tidak dibatasi oleh kata-katanya. Tetapi transenden, melampaui itu semua. Sehingga kesadaran saya yang tanpa batas ketemu dengan kesadarannya yang tanpa batas. Itulah being ketemu being. Itu seperti kalau saya ketemu seekor anjing yang sangat senang ketika saya ketemu dengan dia. Saya mempunyai anjing 2, namanya Bobby dan Mila. Wah, kalau saya ketemu dia itu being ketemu being. Karena anjing saya enggak ngerti kalau saya ini romo, saya ini kurang begitu tinggi, saya ini sederhana saja. Oh, dia enggak ngerti itu. Dia tidak mempunyai konsep tentang saya. Dia tidak mempunyai penghakiman tentang saya. Dia tidak punya opini, pendapat tentang saya. Karena itu saya bertemu kesadaran dengan kesadaran, being dengan being. Dan senang sekali itu. Seperti kalau kita ketemu dengan seorang bayi yang baru membuka matanya, baru sadar. Wah, kita pasti senang sekali karena kita tidak dihakimi. Karena kita bertemu di antara being dengan being, kesadaran dengan kesadaran. Bayi itu juga enggak ngerti saya ini romo, saya ini laki-laki, enggak ngerti, masih kecil dia itu, enggak punya konsep. Dan karena itu dia tidak menghakimi saya tidak menghakimi dia. Dan disitulah kesadaran ketemu dengan kesadaran. Dengan refleksi ini, dengan renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan kata kunci transenden, melampaui dengan cara observasi, pengamatan, dan attention, perhatian. Perhatian itu tidak sama dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu menyingkirkan yang lain-lain lalu fokus pada satu hal. Itu konsentrasi. Tapi capek. Kalau perhatian tidak. Perhatian justru tidak menyingkirkan yang lain. Perhatian justru membuka segala-galanya. Sadar sepenuhnya. Dan kemudian mengambil jarak, memandang dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Sadar sepenuhnya, penuh perhatian. Dan pada saat itu, kemudian saya bisa melampaui, transenden. Tidak hanya pada fisiknya, tidak hanya pada kata-katanya, tidak hanya perasaannya justru. Bahkan kesadaran di belakang itu semua. Dan disitulah terjadi komunikasi dan kesatuan. Dan luar biasanya, kalau kita bisa memandang dari sudut pandang kesadaran yang shapeless tanpa bentuk, yang limitless tanpa batas, sangat luas, disitulah semua perkara selesai. Tidak ada persoalan. Karena persoalan itu ada di fisik, sakit, emosi, tersinggung, ada di pikiran, pendapat, opini, ada di situ semua. Sementara kesadaran ada di belakangnya. Dan kalau kita melihat itu dari sudut pandang kesadaran, maka kemudian tidak mengalami persoalan. Atau persoalan itu ada tetapi tidak menyentuh, tidak mempengaruhi saya sebagai kesadaran. Itu ada di sana. Yang silih berganti. Masalah selesai, opini berubah, fisik menua, tapi itu di sana. Tidak mempengaruhi saya, sekedar menjadi ekspresi dari saya sebagai kesadaran. Dan karena itu tidak ada persoalan di sini. Di dalam saya, di dalam diri saya yang sebenarnya, diri sejati, diri saya sebagai kesadaran utuh itu tidak ada persoalan. Persoalannya ada di sana, di dalam pikiran, di dalam badan yang memang berubah-ubah, tidak tetap. Maka kalau toh ada, akan berubah menjadi tidak ada. Tetapi saya sebagai kesadaran tetap tenang, utuh, damai, lega. Dan ketika berkomunikasi, kita tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapat.
konsep. Karena yang dikomunikasikan bukan sekedar informasi, bukan sekedar konsep, tetapi kesadaran pribadi. Disitulah ketemu kesadaran dengan kesadaran. Dan itulah yang disebut dengan real communication. Komunikasi yang sebenarnya. Bukan hanya tukar-menukar konsep, bukan hanya tukar-menukar informasi, tetapi tukar-menukar kesadaran, tukar-menukar diri, terjadi kesatuan. Bahkan kemudian saya sebagai kesadaran yang tak terbatas oleh apapun juga, bertemu dengan kesadaran yang ada di sana yang tak terbatas juga. Sehingga opini pendapat adalah ungkapan dari kesadaran yang tak terbatas. Fisik, badan, tubuh adalah ungkapan dari kesadaran yang tak terbatas. Juga termasuk kata-kata. Maka tidak ada salah paham. Karena ini hanya sekedar opini dengan opini. Karena kita bisa melihat, melampaui, atau transenden terhadap semua batasan itu. Dan disitulah terjadi kesatuan, disitulah terjadi keutuhan, disitulah terjadi saling pengertian, disitulah terjadi saling cinta kasih. Karena terutama kita ini begitu dicintai oleh Tuhan, dimengerti oleh Tuhan, apa adanya, sebagai kesadaran. Bukan saja sekedar fisik, atau psikologis, emosional, atau pikiran. Kita sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan, bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan adalah kasih. Maka tetap akan mengasihi kita, apapun juga. Apalagi karena Tuhan mengerti, melampaui fisik kita, melampaui perbuatan kita, melampaui perasaan kita, melampaui pikiran kita. Karena itu handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.